Bayangkan jika kamu kurang beruntung nggak dapat makan sahur, tiba-tiba datanglah seorang public figure yang mana kita sering lihat dia tampil di layar kaca dan makan bareng di satu meja dengan kita, kemudian beliau membayarkan makanan kita. Halo semua, Assalamualaikum. Jadi kemarin itu saya itikaf di Masjid Al Ihsan. Nah, jadi Masjid Al Ihsan ini dia mengadakan itikaf selama 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau saya boleh cerita di video ini, rundownnya itu adalah setelah sholat isya berjamaah, terus dilaksanakannya sholat tarawih. Sholat tarawih itu 8 rakaat. Nah, setelah itu biasanya ada kajian. Kalau kemarin itu saya ada kajian, setelah kajian itu lanjut dengan sholat witir. Sholat witirnya itu 3 rakaat dengan 1 salam. Nah, kurang lebih itu jam setengah 9-an gitulah selesainya. Setelah itu, yang itikaf di situ atau yang nggak itikaf boleh pulang, dan yang itikaf di situ mau dia lanjut baca Quran, sholat sunnah dan lain-lain, itu kayak kegiatannya boleh gitu dilakukannya dengan sendiri. Nah, lanjutnya itu 21.30 sampai 22.30, jam setengah 10 sampai jam setengah 11 malam. Itu di situ ada kajian dari Ustadz Adi. Setelah itu, nah, para peserta di situ diperbolehkan untuk yang mau istirahat monggo, yang mau lanjut berkegiatan boleh, yang mau sholat dan baca Quran lagi boleh, monggo di situ. Karena di situ, karena setelah itu ada sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail itu dilaksanakan pukul 2.30 atau setengah 3 pagi sampai dengan pukul 3.30 atau jam setengah 4 pagi, 1 jam. Yang mana sholat qiyamul lail itu 8 rakaat dan 3 rakaat sholat witir. Nah, setelah itu barulah kita makan sahur bersama. Makan sahur bersama buat yang para peserta itikaf yang sudah punya kupon di situ, nanti tinggal serahkan ke petugas atau panitia, kuponnya akan ditukarkan dengan makan sahur. Jadi, ketika itu saya kebenaran belum mendapatkan makan sahurnya dengan satu dan lain hal. Jadi saya memutuskan untuk berangkat makan di luar, karena di situ sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Jadi saya memutuskan daripada saya nanti makannya terburu-buru pas ketika itu, pas dapat makan itu, mending saya kayaknya cari alternatif untuk makan di luar. Dan kebenaran di situ ada Ustadz Faiz yang juga belum makan sahur. Jadi saya dengan dia itu langsung cari makan keluar daerah situ. Singkat cerita, saya keluar dengan Ustadz Faiz. Ustadz Faiz ini adalah teman sekaligus guru ngaji saya, guru ngaji talaki gitu. Kita keluar karena beliau yang tahu medan daerah situ. Kita keluar keluar komplek ke kanan, ada warteg yang biasanya saya lewat itu dia tutup pada saat itu, mungkin sudah mudik. Nah, saya tanya ke Ustadz Faiz karena dia yang lebih tahu medan situ. Ada mas di sana nasi padang mau? Oh ya boleh, yuk kita makan. Kita berangkatlah ke sana langsung. Pasti buka karena biasanya kita pada belinya di situ dan itu juga belinya di situ. Oke, baik. Dan berangkatlah kita ke rumah makan Padang yang nggak jauh dari tempat masjid itu. Berangkatlah ke sana dan sampai di sana alhamdulillah masih buka dan kita langsung pesan makan karena sudah jam 4 lewat. Kita langsung pesan makan. Saya pakai ayam goreng dan saya juga pakai ayam goreng. Kita makan beberapa suap dan tiba-tiba ada seorang pria ganteng tampan masuk ke dalam situ, langsung memesan ke udahnya. Dia pesan ini pakai ini ya. Dan Ustadz Faiz langsung menyapa si pria ini. Karena posisinya itu saya begini, saya duduk sini dan Ustadz Faiz di sini, karena ya secara nggak langsung pasti Ustadz Faiz langsung lihat dong siapa yang baru datang kan dari sana. Saya di belakang, saya nggak bisa karena saya madepnya ke sana. Kurang lebih begitu gambarannya. Dan Ustadz Faiz menyapalah si pria ini dan tara, ternyata ialah adalah public figure yang bernama Chan Kelvin, Mas Chan Kelvin loh. Ternyata yang datang situ di luar dugaan banget. Kok tiba-tiba ada beliau di sini. Kira kita menyapa, Mas, halo, ya hai. Habis itu Mas Chan Kelvin, duduk sini Mas, silakan. Yo duduk. Akhirnya dia alhamdulillah duduk bareng dengan kita, dan kita ngobrol-ngobrol. Berikut adalah rekaman videonya saya makan sahur bersama Ustadz dan Mas Chan Kelvin. BTW videonya ini sudah saya minta izin terlebih dahulu dengan Mas Chan, boleh di-record atau enggak, karena
ini menyangkut privasi juga kan, nggak enak ketika kita tiba-tiba rekam video ternyata yang direkam tidak mengizinkan untuk diupload dan tidak mengizinkan untuk direkam. Jadi video ini sudah diizinkan oleh Mas dan Kelvin. Mas, saya izin record boleh? Untuk apa? YouTube? Iya Mas, tahu lagi Mas dan Kelvin YouTube. Terima kasih banyak Mas sudah support saya untuk mengizinkan saya merecord kita sambil makan sahur. Ini momen yang Ramadan berkah banget. Berikut videonya, selamat menonton. Podcast Dinoy sama Bang Omi sama Bang Ade yang Kasuri. Oh, tentang apa disebut coba? Yang warawiri dulu tapi dibikin podcast sama Noise. Terus saya masuk gitu kan. Dapet kesempatan ngobrol. Bang Omi lucu parah ya. Sama Bang Ade bener-bener lucu banget. Kalau komen itu Parah, tapi nggak ada yang ini ya sama dia ya. Kalau udah dijain sama dia nggak ada yang senior bro. sahur bareng Mas Chan Kelvin. Insya Allah mantap. Terbaik. Surprise. Aman. Yang ngantri cabut aja. Oh berarti Mas Chan keluarnya juga belum lama deh tadi. Belum. Jam 4-an sama. 40. Aja nih berapa sih? Takutnya gak kedengeran. 7.3 bentar lagi aja. Yang ngingetin pesen juga. Bentar lagi aja. Takutnya Hari ini ya. saya bisa sahur 12 lagi. Mas Chan Kelvin. Alhamdulillah. Di luar dugaan ada Mas dan Kelvin di sini. Bukan tahu mepet. Bebet sahur terakhir Iya salah lain. sahur terakhir besok udah masih ada satu hari Iya, enggak kan bener kan sahur terakhir kan Iya. besok udah takbir. Ustadz udah ngomong tadi Yang malam ini. Ustadz udah ngomong tadi kan kita selain besok takbiran. Ganteng Mas Don. Ganteng. Mas, tapi kalau misalkan nanti ada yang pas ajan hari ini hari terakhir. Lahiran dong. Enggak, kemarin udah. Masya Allah. Ini kayak April berkah ini. Nonton April. Hari juga April. Oh ya? Iya. Wah, selamat merayakan hari lahir 20. 20. Iya. Saya 11. Aduh, alhamdulillah. Hari Biasanya April ini tuh apa ya Allah? April tuh orang yang tulus. Tulus. Iya. Azan Mas Jan. Belum minum. Gak apa-apa Mas. Apa masih bisa? Bisa sampai Minum dulu aja. Sampai kumat. Enggak. sampai azan habis. Selama masih megang ini aja. Enggak sampai habis banget sih. Soalnya jaga-jaga kalau Ramadan mah wajib soalnya. Apa? Puasa Ramadan kan wajib. Lebih baik ya ketika azan mulai udah langsung minum aja. Oh iya. Udah selesai udah stop. Dibayarin makan sama Mas Jan. Padahal gue mau bayarin coba. Endorse. Padahal saya mau bayarin tadi aja abang nih malah langsung lari cepet Mas Jan. Yuk. Mas Jan, terima kasih banyak ya. Sedap. Bang, Mas ya. Ya. Yuk. Bang kembar ya bang? Kembar. Iya. Oh, kembar beda 12 tahun. Sudah kuduga. Siap Mas Chan. Thank you Mas Chan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. April.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Berkah. Jadi saya lagi itikaf di masjidnya Alisan bareng dengan teman-teman. Nah, ini alhamdulillah gak sengaja ketemu sama Mas Chan Kelvin. Alhamdulillah. Aduh ya Allah. Rezeki. Jadi pas sahur, ternyata Mas Chan Kelvin datang. Udah gitu dibayarin. Ya Allah, alhamdulillah. Pak, misi Pak. Pak. Yuk. Nah, udah azan. Kita sekarang ke masjid subuhan. Habis itu suruk. Kalau mau suruk, kalau nggak ngantuk ya udah tidur aja. Mas Chan sampai suruk di situ. Oke, sampai Alisan. Parkir sana lagi dia tuh. Iya. Tadi lagi. Jadi gimana menurut teman-teman, mendapat teman-teman dari video yang saya record itu? Mas Chan Kelvin boleh ditulis di kolom komentar. Kalau menurut saya pribadi, Mas Chan Kelvin itu sosok yang dewasa, humble, keren, ganteng, soleh pula. Pria idaman para wanita. Bedanya Mas Chan Kelvin ini dia masih jomblo dan sedang mencari jodohnya. Semoga saya doakan Mas Chan Kelvin menemukan jodoh yang cantik, yang soleha, yang idaman, dan yang tentunya terbaik dari pilihan Allah. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Mas Chan Kelvin sudah boleh saya record dan kita ngobrol bareng tentang keseruan Ramadan. Dan yang lebih dari itu, Mas Chan Kelvin bayarin makan saya. Betul itu saya udah mau bayarin, tapi karena tiba-tiba Mas Chan Kelvin langsung meninggalkan tempat makannya, langsung ke kasir gitu. Tiba-tiba di belakang saya, Mas udah nggak usah, saya jangan gitu dengan baiknya. Masya Allah, terima kasih Mas Chan Kelvin. Itu momennya seru sebenarnya. Saya kayak gitu, Mas gak usah gitu. Tapi itu tidak terikut. Jadi kesimpulan garis benang merahnya dari kesimpulan kisah saya ini adalah, buat teman-teman yang menonton dan khususnya saya sendiri pribadi yang sangat masih belajar ini, jadi di posisi saat itu yang saya tadi sudah ceritakan, saat itu saya tidak mendapatkan makan sahur karena satu dan lain hal, dan saya berusaha untuk cari alternatif untuk makan sahur. Dan di situ saya alhamdulillah banget kayak nggak ada ngedumel atau ya udah legowo aja, emang belum dapat gitu kan, alhamdulillah. Tapi yang menurut kita kayak harusnya kita makan di situ, tapi kita nggak dapet gitu, belum berkesempatan untuk dapet. Tapi dengan kita yakin dan tenang, oh ya udahlah, emang udah mungkin jalannya. Alhamdulillahnya loh, ketemu public figure, makan bareng dan dibayarin pula. Nikmat mana lagi yang didustakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Chan Kelvin. Jadi kita belajar yakin aja bahwa Tuhan itu punya jalannya sendiri untuk membahagiakan kita, dan kita nggak tahu karena kita tuh terbatas. Yang tahu masa depan ya hanya Dia yang Maha Kuasa, hanya Allah. Kita tuh nggak tahu gitu kan. Menurut kita ini baik buat kita, belum tentu buat masa depan kitanya baik. Menurut kita ini kayaknya kurang nyaman dan nggak enak buat kita, tapi itulah yang baik buat kita. Dan di video ini kurang lebih kisah saya seperti itu teman-teman, yang mana ini udah ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi kalau saya boleh share, saya menangkap kisah saya ini adalah kurang lebih kayaknya ada di Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 216. Bisa jadi yang menurut kamu nggak nyaman, nggak enak,
dan gak baik buat kamu, itu adalah yang terbaik buat kamu. Dan bisa jadi yang kamu idam-idamkan, yang kamu suka dan kamu pengen banget, yang menurut kamu baik buat kamu, belum tentu baik menurutnya. Karena kenapa? Karena Allah lebih tahu masa depan ketimbang kita. Kita tuh terbatas, nggak tahu apa-apa. Jadi sekian gitu dulu untuk video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan untuk saya khususnya yang sangat-sangat masih belajar ini. Jadi kita berbaik sangka aja sama Allah, berbaik sangka aja sama Tuhan, karena Dia pasti kasih yang terbaik buat kita. Dan belajar yakin aja bahwa Tuhan itu punya jalan dan caranya sendiri untuk membahagiakan kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih sudah menantikan konten-konten saya. Like, share, dan subscribe jika teman-teman suka dengan konten ini, supaya bisa support saya untuk membuat konten kedepannya lagi dan lagi dan lagi. Dan video penutupnya akan ditutup oleh Zaki. Ia adalah Hafiz 2020 yang udah hafal 30 juz, yang dengan kisah yang saya sudah alami yang ada di Al-Quran tadi, Al-Baqarah 216, nanti akan dibacakan oleh Zaki. Terima kasih Zaki. Dan btw saya ketemu Zaki juga di sana. Alhamdulillah ketemu lagi Zaki, udah lama banget nggak ketemu. Dan teman-teman yang sedang mudik, hati-hati di jalan, tetap prokes dan jaga kesehatan selalu teman-teman. Semoga di sana selamat sampai tujuan, bertemu dengan sanak saudara dan merayakan hari berbahagia, hari raya Idul Fitri bersama keluarga di sana. Dan berbahagialah karena ini hari raya. Mohon maaf jika ada salah atau perbuatan. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal dan kegiatan baik-baik kita, kegiatan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan kemarin, dan kedepannya kita menjadi lebih baik lagi dari apa yang sudah kita lakukan dari Madrasah Ramadan kemarin. Mohon doakan saya, mohon maafkan kesalahan saya dan sikap dan perbuatan. Trihartanto pamit. Minal aizin wal faizin. Selamat Lebaran teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.